balik lagi di Mano Channel. Ini bukan game, tapi ini adalah bahas tentang akuarium. Oke, kali ini gue punya beberapa tips untuk kalian yang ingin memelihara ikan ciklit ya. Ini menurut pengalaman pribadi gue, karena gue udah pernah mempunyai ikan ciklit dan beberapa kali memang ada yang mati ya. Tapi untuk sekarang gue udah mengerti bagaimana cara untuk memelihara ikan ciklit. Nah, untuk saat ini kalian bisa lihat ini ikan-ikan ciklit saya ini udah agak lama ya, hampir sekitar 8 bulanan sampai sekarang ya, sudah hampir 8 bulan. Tidak pernah saya kuras, itu hanya saya ganti filternya aja dan water change. Nggak jarang banget di sifon, karena bisa dilihat ya memang saya menggunakan pasir malang yang mungkin sangat tebal. Beberapa tips untuk memelihara ikan ciklit ya, yang saya tahu ya, saya tahu dan saya pernah alami, ya saya akan berbagi di sini untuk kalian agar kalian nggak buang-buang duit ya untuk membeli ikan ciklit mati, beli ikan ciklit mati ya. Yang harus pertama diketahui itu adalah siapkan, sebelum kalian membeli ikan ciklit, kalian harus menyiapkan akuarium dan karantina ikan. Itu harus ada satu tempat untuk mengkarantina ikan ya. Di dalamnya itu ada aerator ya, supaya ikan itu bisa yang sakit ya, kita nggak bisa pungkiri pasti ada aja beberapa ikan yang sakit, dan kita bisa treatment dan di dalam akuarium tersebut. Ya bisa pakai akuarium atau pakai semacam bak gitu ya, kalau nggak toples gitu ya, yang agak kecil juga nggak masalah ya, yang penting cuma buat karantina ikan sampai dia sehat ya. Nah, menurut saya ciri-ciri ikan ciklit yang sakit dan yang udah nggak bagus kondisinya itu adalah satu, dia suka menyendiri ya. Jadi biasanya ikan ciklit itu mempunyai kawanan. Jadi mereka itu kalau saya perhatikan itu benar-benar mengikuti kawanannya mereka masing-masing. Jarang banget sendiri ya. Biasa itu berkelompok mereka. Jadi kayak misalnya Niasa sama Niasa, Joani sama Joani, Lemon sama Lemon, ya berkelompok mereka. Dan kedua ini, kalau ada ikan satu yang mati, misalnya ikan lemon yang mati, segera langsung aja ganti ikan lemon juga yang agak lebih besar ya, yang seukuran. Karena apa? Karena saya pernah punya pengalaman beberapa kali, nggak ikan ciklit aja ya, saya juga pelihara banyak ikan juga lumayan, ikan-ikan seperti ikan noli, ikan-ikan gapi kayak gitu ya. Itu saya perhatikan juga kayak Danio. Saya perhatikan kalau ada satu teman yang mati, kadang-kadang mereka mungkin merasa kayak kurang aman dan merasa terintimidasi mungkin ya. Jadi mereka itu akan nantinya akan satu-satu pada mati tuh. Biasanya seperti itu ya. Kalau satu udah ada yang mati, tips dari saya, mendingan langsung ganti, beli lagi ikan yang sama, agar mereka itu barang terus gitu loh guys. Dan juga yang ketiga itu tips untuk supaya ikan ciklit itu tidak berantem ya, tidak berantem. Harus ada ikan selain ciklit itu yang besar, seperti redfin itu harus lebih besar, karena ciklit-ciklit itu menyerang sama ciklit ya, sama ciklit, dan ukuran yang lebih kecil, kalau enggak ukuran sama itu dia suka kejar-kejaran. Tapi kalau ada satu yang besar, dia merasa kayak terintimidasi mungkin, jadi lebih banyak mereka itu bersembunyi, dan mereka itu ya saling nyerang juga sama, tapi tidak sesering itu ya, tidak sesering caplok-caplokan gitu ya, kayak berantem gitu jarang ya. Dan juga kalau mau supaya ikan ciklitnya aman-aman aja, tidak jarang ada yang mati, kasih makan itu harus rutin ya. Jadi sehari itu 2 kali untuk kasih makan, pagi dan ya siang, bisa siang dan malam ya. Jadi ketika ikan ciklit lapar, mungkin saya perhatikan juga banyak sekali ikan-ikan yang mencoba saling menyerang ya. Jadi kasih makan itu mesti rutin ya. Dan juga ini harus diperhatikan para pemula untuk memelihara ikan ciklit. Ikan ciklit itu termasuk golongan ikan yang sangat kuat ya, cukup kuat untuk di temperatur air. Jadi nggak perlu yang pakai namanya itu heater, dan kalau menurut saya nggak perlu heater. Dan ya untuk temperatur air ya cukup kuat ya. Jadi
jarang ada masalah saya untuk temperatur air dan kondisi iklim yang berubah untuk ikan siklid, kecuali ikan-ikan kayak seperti moli ya, seperti moli dan ikan gapi mungkin di tempat saya ini agak rentan untuk perubahan iklim. Dia terkadang kena white spot. Dan juga yang harus diperhatikan itu siapkan namanya UV, karena UV itu dapat membunuh virus ya, dan juga dapat menghilangkan lumut yang ada di akuarium kalian. Jadi ketika ada lumut, ketika ada, mungkin kita nggak tahu bakteri atau virus yang di dalam akuarium kalian, itu bisa mempengaruhi ikan-ikan itu bisa mati ya. Jadi sediakan UV, itu bagus. Dan juga media filter itu, sediakan juga media filter seperti bioring, batu zeolit. Kalau saya pakai batu zeolit ya, bioring dan batu zeolit. Tapi bioring dan batu zeolit ini jangan sampai terkena garam. Jadi saya tidak pernah memberikan garam. Kalau misalnya ikan kalian sakit, kalian pisahkan di karantina. Kan tadi saya udah bilang ya, ada tempat karantina. Itu di karantina itu dikasih garam dan methanol blue ya. Dikasih itu aja cukup. Kalau misalnya luka-luka itu dikasih namanya obat kuning, namanya acriclovir ya, kalau nggak salah ya. Kalian bisa search aja di online, mungkin banyak yang jual ya. Dan juga yang paling penting itu adalah yang banyak sekali orang belum tahu, pembersih pasir ya, pembersih pasir malang ya. Nah ini saya substratnya pakai pasir malang, dimana saya udah 8 bulan nih, sampai sekarang pun air masih jernih, dan paling saya cuma ganti saringan air dan water change aja, tambah air. Jadi nggak ribet ya. Apa bisa begitu, kok nggak kuras-kuras akuarium? Jawabannya adalah saya banyak banget pakai seperti ini, bisa dilihat cair. Saya pakai cair untuk pembersih substrat pasir malang, untuk pembersih juga di kaca ya cair. Dan juga saya menggunakan keong ya, banyak keong seperti keong tanduk, keong turbo. Nah, itu saya pakai untuk membersihkan dinding-dinding kaca supaya mencegah adanya lumut di kaca tersebut. Dan juga saya memakai lagi yang paling penting itu adalah redfin shark ya, dimana redfin shark itu, ikan itu bisa mengobrak-abrik pasir malang, sehingga kotoran-kotoran ikan yang menempel di substrat pasir malang itu dapat tergoncang-gancing dan hancur menjadi kerikil dan terbawa air masuk ke water pump. Jadi saya punya saluran air, kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah ini saya bagi dua ya. Pas bagi dua di sini ya, air turun. Nah nanti air turun itu langsung turunnya ke arah water pump ya. Jadi memang overflow gitu ya. Nah jadi saya menggunakan lele juga. Nah ini tips ya. Lele itu nggak semuanya predator ya. Jadi kalau misalnya masih berukuran kecil itu aman-aman saja. Nih kalian bisa lihat juga saya menggunakan ikan zebra juga, yang notabene mungkin ini bisa dikatakan sebagai predator yang galak kalau misalnya udah besar ya. Nah jadi kalau masih kecil ini saya nggak gabungin sama kawanannya yang di samping seperti ini. Nah ini adalah ikan predator. Saya mungkin nanti kalau misalnya udah agak besar saya akan gabungin sama predator, tapi untuk sekarang ukuran masih kecil, saya gabungin ke kolam siklid. Nah untuk ini masih aman dan saya sering pantau, dan saya udah sekitar 8 bulanan, ikan zebra ini sekitar udah 3 bulanan ya, dan nggak ada masalah sama sekali karena ukuran masih kecil seperti itu. Mungkin kalau misalnya udah besar saya akan pindahkan. Dan yang paling penting itu adalah ikan lele, dimana dia dapat mengobrak-abrik substrat pasir malang, sehingga tai-tai yang menempel di pasir malang itu tersedot masuk ke water pump dan kesaring di saringan. Jadi intinya itu adalah lele ya. Jadi di lele itu dia mungkin juga bisa dapat makanin tai-tainya juga ya, sisa kotoran-kotoran dari makanan, dan makanin kotoran hewan juga, mungkin apa aja dimakan nih sama lele ya. Cuma kalau untuk udah besar segera pisahkan seperti itu. Dan tips yang paling utama lagi ini yang kalian harus perhatikan, kalian harus mempunyai yang namanya itu adalah karang jahe, karena dimana karang jahe itu bisa menjadi media filter dari ikan-ikan tersebut. Karang jahe itu dapat meningkatkan pH air. Nah jadi kalian bisa lihat di samping ya, saya banyak juga menggunakan karang jahe untuk menaikkan pH air. Nah tempat apa sebenarnya yang cocok untuk ikan siklid? Nah di sini saya akan memberitahu pada kalian tempat yang cocok untuk ikan siklid adalah tempat yang desainnya itu seperti bebatuan ya.
Karena saya sudah mencoba beberapa kali saya menggunakan aquascape, seperti banyak tanaman-tanaman, tanaman-tanamannya pun juga hancur cepat hancur dan gak bertahan lama, karena memang pergerakan dari siklit ini cepat sekali ya, dan lincah sekali, sehingga tanaman-tanaman tersebut bisa tercabut dari akarnya langsung naik. Jadi menurut saran saya pakai tanaman seperti ini ya, namanya kalau nggak salah Winlove. Nah ini tanaman ini cocok menurut saya untuk siklit, untuk ikan siklit, karena kenapa? Akar dari tanaman ini tuh sangat panjang ya, jadi dia bisa menempel dengan kuat di dalam substrat pasir malam. Kalau menurut saya itu ya, dan juga gunakan bebatuan yang banyak ya untuk tempat perlindungan ikan-ikan siklit. Nah kalian bisa lihat di sini ikan-ikan saya pun sudah hampir 8 bulanan ya, jarang banget yang mati, sedikit banget yang mati. Ya sedikit banget yang mati. Hanya waktu itu saya punya lemon dan sekarang udah nggak ada lemon, karena memang saya salah ya, waktu itu saya menggunakan garam sebagai maintenance. Ternyata garam itu salah ya, dia menimbulkan racun di zeolith dan ikan saya banyak yang mati ya, cuma di situ doang. Sampai saat ini nggak ada lagi yang mati ya. Untuk maintenance ikan siklit itu diwajibkan kalau menurut saya 1 minggu sampai 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu ya, paling lama 2 minggu itu harus kita berikan itu namanya methanol blue. Kita jangan memberikan garam kalau misalnya kita menggunakan filter biobol, bioring, dan batu zeolith. Jadi menurut saya harus kita maintenance juga selama 1 minggu ya. Dan juga kita kalau saya ini kan airnya nggak tahu kenapa, mungkin kepercikan jadi keluar airnya itu menipis makin dikit, jadi saya tambah air. Nah tambah airnya itu tipsnya juga, sebelum tambah air sediakan media untuk menyimpan air mengendapkan air selama 1-3 hari ya. Jadi air itu bagus untuk air sudah mulai berkurang, kalian bisa menambahkan menggunakan air yang sudah diendapkan minimal 2 hari ya, minimal 2 hari. Tapi siklit saya pernah coba sehari juga masih kuat sih. Nah, dan juga gunakan itu alga eater ya, alga eater seperti cair itu untuk pemakan segalanya. Jadi kalau misalnya ada sisa-sisa makanan yang tidak termakan, ikan alga eater itu yang akan nanti memakan makanan sisa. Tipsnya lagi ini adalah jangan terlalu banyak ikan siklit di dalam akuarium. Karena kenapa? Semakin banyak ikan itu akan mengurangi oksigen di dalam akuarium ya. Jadi tipsnya jangan terlalu banyak ikannya ya, jangan sampai banyak banget gitu, seperti itu ya. Kalau mau banyak banget mungkin bisa ditambahin pakai aerator ya, supaya ada oksigen yang cukup buat ikan-ikan. Biasanya tuh ikan mabok malam-malam ya, karena mungkin malam-malam itu oksigen kurang ya, jadi mereka itu butuh oksigen yang ekstra itu malam-malam, seperti itu. Nah itu aja tips and trick untuk bagi kalian yang mau memelihara ikan siklit. Dan apabila kalian mengikuti saran-saran yang telah saya berikan kepada kalian ya, semoga aja saran ini dapat membantu kalian untuk membuat ikan-ikan siklit kalian agar hidupnya lebih lama dan kalian bisa menikmati ikan-ikan siklit kalian yang sehat-sehat terus ya. Saya doakan juga supaya ikan-ikan siklit kalian itu hidup rukun ya dan hidup lama gitu, maksudnya nggak jarang mati gitu ya. Nah itu tips dan trik dari saya yang saya sudah lakukan dan saya coba terapkan ya. Saya lakukan. Semoga tips ini dapat membantu kalian untuk menjadikan ikan kalian lebih sehat dan berguna. Apabila kalian suka, kalian boleh like dan subscribe. Apabila kalian gak suka juga nggak usah di subscribe dan nggak usah di like ya, di dislike dan komen aja nggak apa-apa. Terima kasih guys, see you on the next video.